Halo Evers. Gimana nih? Kita ketemu lagi nih akhirnya kita deh. Benar. Kembali lagi sama kita Gilang dan Dea. Oke, kali ini kita ada di video podcast. Benar. Setelah 5 episode kali ya kita ya 5 episode di podcast. Kita bahas soal Gen Z yang memang kita umur-umur kita banget gak sih Gen Z nih. Dan kita ada di podcast. Jadi kalian bisa lihat langsung nih muka-muka kita yang mungkin nantinya akan familiar kali ya nantinya ya. benar banget. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang lifestyle nih di podcast, kali ini kita bakalan bahas apa nih, Gilang? Kita bakal bahas Gen Z. Atau judulnya program kita kali ini kasih tau dulu deh. Gen Z udah masuk UGD. UGD, wah kacau. UGD Kacau. kan tuh? Urban Gawat Darurat. Asik banget tuh pembahasan kita hari ini. Kita kasih tahu dulu kali ya kalau Gen Z sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya ngapain sih deh emang kalau Gen Z sekarang nih? Gen Z nih lagi sering-seringnya konser. Terus lagi Gen Z sering masuk rumah sakit katanya lambungnya ada banyak asam. Bener itu? GERD. Banyak tuh. Kacau banget sih kalau kayak gitu kali ya. Benar. Mungkin nanti kita bakal bahas apa nih, nanti boleh di-spill dulu kali ke Wavers. Lifestyle Gen Z yang paling penting karena perbedaan itu kayak kelihatan banget ya kalau di Gen Z ini. Pasti itu kayak mungkin konser kali ya. Terus nanti cara Gen Z ngeluarin uang yang boros gitu. Atau boleh di-spill kali namanya apa tuh ngeluarin uang yang boros deh? Doom spending. Doom spending tuh nanti Boleh kita bakal tuh. bahas. Bener. Konser, terus banyak pasti kayak gitu-gitu sih ya. Kalau dari dia sendiri kesibukan apa nih sebagai mahasiswa? Lagi sibuk ngapain nih? Sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z juga lagi sibuk Semester ngapain? 5 emang sibuk-sibuknya nugas, tapi harus tetap balance dong. Pasti. Dari kemarin udah ngikutin beberapa festival nih. Salah satunya festival kemarin tuh film. Film Betul. yang di Jakarta. Iya, itu asik banget sih, Lang. Kalau Gilang sendiri Sekarang sibuk sih ngapain tuh? lagi nekenin di kerjaan sih, soalnya lagi ada banyak pengeluaran ini sekarang deh. Harus ngisi asupan kopi yang pas tiap hari biasa. asik. Kalau kemarin di Jakarta Film Week ada film yang spesial gak di sana deh? Banyak banget sih kalau film-film. Salah satu yang aku tonton itu Planet B. Dia cerita social commentary ya. Dia asik banget sih di negara Perancis itu sendiri gitu. Wow, serius? Itu ada talk show juga gak sih di sana? Ada. Ada talk show juga? Bisa ngomong langsung sama direkturnya langsung gitu. Ratingnya berapa tuh kalau film apa sih, Jakarta Film Week ya? Iya, betul. Sekarang atau tahun ini gimana kira-kira ratingnya? Asik banget sih. Film-film yang disajiin juga social commentary dapet banget, sedep banget. Kalau rating dari aku 10/10 dong tentunya. 10/10. Benar. Tapi tahun kemarin ikut gak sih Jakarta Film Week itu? Nah, itu dia nggak sempet. Berarti Kalau ini tahun lalu. first banget ini Benar. Jakarta Film Week itu. Tuh. Di mana sih kemarin? Kemarin di GI Ikutin. sama di Taman Ismail Marzuki. Di GI sama di Taman Ismail Marzuki. Betul. Kemarin datengin dua-duanya. Nggak, cuma datang yang di GI aja. Datengin di GI aja. Tapi rame di sana. Rame sih, Tiketnya berapa sih antusiasnya. Tiketnya harganya? Murah banget, Lang. Satu film aja cuma 4.000. Satu film 4.000. Iya, bener. Buat nonton film keren. Seru abis. Sadis. Mungkin nantinya dari Wavers kali ya. Tahun depan mungkin di tahun 2025 berarti nanti. Atau dia Betul. tiap tahun atau ada? Tiap tahun dong, Tiap itu tahun acara kan? tahunan, bener. Tiap tahun harusnya sih ya. Harusnya dari Wavers jangan lupa ngikutin Jakarta Film Week sih pasti ya. Benar. Kalau tadi agak-agak mention kopi itu gimana tuh? Sebagai Gen Z yang kayaknya konsumsi kopinya tuh kayak nggak boleh terlewatkan tiap hari tuh. Pasti. Boleh diceritain kali? Kalau soal kopi sih udah bisa dibilang gimana ya, kalau sekarang tuh kalau ada Upin ada Ipin. Nah, Nah. kalau aku lagi kerja ya pasti harus ada kopi. Nggak bisa terpisahkan gitu ya? Gak bisa banget itu karena gimana ya, kalau tanpa kopi tuh kayak tanpa nasi sih sekarang. Asik. Kacau banget dong ya. Udah nggak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari berarti nih. Pasti itu. Kalau gimana ya, kalau dibilang kalau minum air putih ya dibilang harus banyak kan, kayak Benar. sehari tuh berapa sih, 4 liter ya minum air putih ya. Tapi kadang tuh kalau suka keinget kalau belum minum kopi ya gitu dah, pokoknya kayak sama kayak belum minum air putih sama kayak belum minum kopi tuh kayak harus banget sih minum kayak gitu sih. Tapi kalau buat Gilang sendiri nih, pengeluaran kopi tuh ada budgetnya nggak sih? Pengeluaran kopi ada budgetnya, paling malah pengeluaran makan sih di budgetnya. Dibudgetin. Tapi kalau kopi udah. Kalau kopi ya kalau selama
gak ada kopi sih harus beli sih, penting itu. Hmm, Atau kenapa, atau dia juga ngalamin kayak gitu? kalau kopi sih jarang sih. Tapi itu salah satu fenomena yang aku notice banget sama Gen Z. Karena pengeluaran kopi ini sendiri juga banyak meme-meme yang keluar tuh. Kayak susahnya Gen Z nggak bisa dapetin rumah dan sebagainya gara-gara pengeluaran kopi ini. Apalagi yang kalau inget Gen Z dan inget kopi, inget film yang kemarin baru tren juga tuh, Betul, Home Sweet Loan. di yang ditayangkan langsung dari Visinema tuh. Benar banget. By the way, kemarin aku juga dari Visinema loh. Oh ya, gimana tuh? Ceritain dong keseruannya tuh. Menurut aku sih Visinema sih emang tempatnya anak Gen Z sih. Bayangin kalau gimana ya, kalau kerja kan biasanya office hour ya. Ini dia harus apa? Dia ya udah bebas, siang ke sana boleh, malam ke sana boleh. Nggak ada absen yang harus ditekankan di sana loh di Visinema. Kayak bisa ke sana cuma minum kopi sambil ngerjain KOL atau ngerjain list-list yang harus dikerjakan ya. Kayak gitu bebas banget sih, dibilang bebas enggak, tapi ya deadline lah, pasti ada deadlineer lah. Gen Z banget gak sih? Fleksibilitas itu juga salah satu yang dinotis, benar kan? Apalagi Gen Z itu selain suka kebebasan dalam waktu, mereka tuh juga bisa banget nih manfaatin waktunya jadi balance antara apa yang lagi disibukin dan bisa tetap have fun gitu. Salah satunya datang ke konser-konser gitu tuh, Lang. Gimana tuh? Kayaknya aku lihat sih Instagram dia sering konser-konser gitu kali ya. Ya itu salah satu buat healing kali ya teman-teman, kalau di weekend dari pusingnya tugas-tugas ini ya sesekali lah bisa konser-konser tipis ya. By the way, band yang disuka apa nih, Dek? Kalau konser gitu? Kalau Siapa sih, ngincer siapa gitu? Reality Club sih akhir-akhir ini lagi Reality dengerin. Club. Benar. Kalau Gilang sendiri nih, Kalau- dari pakaiannya aja udah. Kalau aku sih, kalau mungkin kalau yang disuka sekarang sih lagi suka The Adam sih. Nggak ada. Tapi nanti kita spill sih band-band favorit kita ya pastinya nanti ya di tengah-tengah segmen kali ya. Mungkin kalau sekarang kita bakal bahas nih, kita sekarang bakal bahas culture yang ada di Gen Z. Tepatnya kalau bisa dibilang ya, kalau lebih menjorok kali ya, kalau wilayah ya adat-adat Jaksel lah kita hari ini kita bakal bahas deh. Menurut dia sendiri gimana nih Gen Z di Jaksel, apalagi tepatnya udah mulai kacau gak sih? Atau pengeluaran kayak work life balance lah, aku banyak denger nih meme-meme kayak gitu di tweet ya. Kayak banyak Gen Z tuh sekarang lemah. Kayak Bener banget. Sering sih lewat timeline ya. iya tuh. Gen Z itu tuh banyak ciri khas atau apa ya? Mungkin karena kita tuh generasi yang paling dekat sama social media, kita tuh jadi lifestyle kita tuh sering bersenggolan gitu. Jadi ciri-ciri khas dari Gen Z itu sering kali kita dapetin di media sosial. Salah satunya adalah work life balance itu sendiri, Lang. Tapi kalau yang aku lihat work life balance di Jaksel ini tuh termasuk konsumerisme nggak sih, Lang? Menurut Gilang sendiri nih? Dibilang konsumerisme sih sebenarnya menurut budaya masing-masing sih. Kalau mungkin kalau kita biasanya tipe yang nge-slice tiap pengeluaran, ya kalau mereka ya emang slice-nya lebih besar aja gitu daripada kita. Maksudnya gitu sih kalau menurut aku sih, Dek. Gimana dibilang konsumerisme ya menurut pendapatnya masing-masing sih sebenarnya. Berarti tergantung pribadi masing-masing nih, bisa ngelola atau enggaknya. Karena kalau memang banyak atau enggak pendapatan banyak ya dibilang pengeluarannya banyak ya sebenarnya balance juga. Mereka kan yang ngatur itu sendiri. Benar banget sih. Kalau dari Dea gimana nih pendapat tentang konsumerisme itu gimana? Kalau dilihat dari sekeliling aku, lingkaran pertemananku ya itu cukup konsumerisme. Salah satunya adalah datang ke tempat-tempat viral yang ada di Jaksel, apalagi di Blok M dan sebagainya. Itu pengeluaran terbesar sih, mungkin ya, karena FOMO itu sendiri tuh. Gen Z itu kebanyakan juga fear out missing. Makanya banyak dari kita tuh kadang out of budget gara-gara FOMO itu sendiri sih, Lang. Kalau yang aku lihat dari teman-teman aku gitu. Oke, bagi mungkin nanti ya Gen Z bisa atur kali duit ya. Mungkin dari Gen Z atau wafers yang belum nonton ini belum tahu kali. Ada yang belum tahu konsumerisme itu apa, Dek? Coba boleh dijelasin. Boleh. Konsumerisme itu pengeluaran atau konsumsi yang berlebihan terhadap sesuatu yang mungkin itu masih bisa disingkirin, karena kita harus tahu ada yang namanya skala prioritas. Berarti gitu. kalau bisa dibilang, kalau bisa disimpulin, mereka terlalu banyak tersiernya atau gimana sih kalau
si konsumerisme ini? Konsumerisme itu sendiri ada faktor yang FOMO tadi yang jadi mereka itu kebanyakan kurang bijak dalam pengeluaran uang itu sendiri. Jadi mereka lebih suka konsumsi barang-barang yang mungkin sekedar hanya lucu gitu ya, lucu atau asik aja, atau karena teman-teman udah pada punya, jadi pengen nih juga ikutan punya gitu. Ini kita tanyain dulu kali ya ke Gen Z atau ke Wavers, Labubu kalian udah berapa sih ini? Ada. Kalau dibilang Labubu gitu berarti dia membeli kebutuhan tersier dong. Iya, itu salah satu hype itu tuh. Berarti kalau gitu masuk ke doom spending dong. Bener gak? Bener banget. Itu bener banget, salah satu doom spending. Salah satu doom spending. Kalau sama impulsive buying sama atau enggak tuh? Doom spending sama impulsive buying? Kurang lebih sebenarnya sama. Sama kali ya. Karena Gen Z itu sendiri itu sih mungkin ya skala prioritasnya belum teratur banget nih gitu. Jadi kayak udah capek-capek kerja tapi ngatur duit juga nggak bisa kali gitu. Mungkin itu kebahagiaan mereka sih Lang. Oh, jadi iya, betul. Dapat sendiri ya. Benar sesuai gitu. perspektif masing-masing. Tapi kalau doom spending itu sebenarnya baik atau enggak sih, Dek? Kalau doom spending ya kurang baik ya. Apalagi dengan jangka panjang kehidupan kita, kebutuhan yang belum bisa kita atur ini tuh takutnya di masa depan kita belum bisa siap gitu menghadapi banyaknya tantangan gitu. Kalau aku sendiri yang suka kerja ditemenin kopi itu termasuk doom spending nggak menurut kamu, Dek? Soalnya kalau aku kan ngerasa kayak ya kalau belum beli kopi ya kerjaan nggak bakal belum bisa jalan itu maksudnya. Kayak ini boosting aku kopi itu. Jadi menurut kamu dari perspektif kamu aku pengen nanya sih, kalau itu termasuk doom spending gak sih, Dek? Akunya nih. Kalau menurut pribadi aku sendiri, kopi itu mungkin kalau udah bagian dari kehidupan itu dan ngehasilin ya. Kalau Gilang kan Benar. jadi kerja kan, jadi ngehasilin. Mungkin itu bisa salah satu bukan bagian dari doom spending, tapi kalau terlalu berlebihan atau mungkin spend buat kopinya ini too much ya, itu bisa termasuk doom spending sih. Karena tadi yang aku udah tanya juga ke Gilang, kalau Gilang sendiri kan untuk pengeluaran kopi belum dibajetin ya. Itu dia. Itu mungkin itu salah satu udah mepet-mepet ke doom spending tuh. Kalau kira-kira sehari tuh dibajetin minimal 100.000 buat kopi dan sebagainya, itu mungkin lebih teratur dan terarah sih Lang. Iya sih, dilihat-lihat kalau aku flashback ya, kayak setiap hari kopi kalau minum ya kalau makan ya sekedar ya udah makan aja, nggak usah milih-milih. Tapi kalau kopi tuh kayak penting tiap hari, Dek, buat ngisi teman kerjaan gitu. Jadi walaupun ya aku mahasiswa ya, aku sekarang ya, jadi kan aku mahasiswa, by the way aku mahasiswa Wavers sambil kerja juga. Tapi ya kerjaan remote, graphic designer, sosial media kayak gitu-gitu. Makanya untuk aku bisa mungkin time management buat kerja dan kuliah. Namun untuk money management itu atau ngebatesin dana-dana buat kopi atau dana-dana buat makan tuh terbilang susah sih, Dek, karena aku udah mahasiswa juga, aku udah masuk kerja juga ya. Terus kan berarti kan waktunya udah lumayan kemakan banyak ya. Aku perlu boostingan dong pastinya. Ya dengan kopi itu ya itu nge-boosting aku biar kerjaan aku selesai juga, kayak kerjaan dan tugas buat kuliah selesai juga, Dek. Tapi karena aku dibilang suka banget kopi kali, bisa dibilang sih itu suka kopi nggak sih kalau kayak gitu, Dek? Iya, bisa banget. Bisa banget suka kopi. Tapi kalau ingat kopi gitu, kamu sekarang di Indo nih lagi suka kopi. Kalau minum kopi sukanya apa, Dek? Kalau kopi tuh sekarang tuh lagi hype banget di Indonesia. Kopi keliling. Kopi keliling. Iya, kopi keliling. Tau gak sih yang di pinggir jalan tuh? Iya, keliling-keliling tuh. Itu asik banget sih, Lang. Starling ya? Starling kali. Mungkin itu upgradean dari Starling kali ya. Iya, jadi betul. kopling ya. Iya. Kalau masuk ke kopling sih itu sebenarnya teknik bagus loh, deh, itu aku baca di Twitter. Jadi kayak kopling tuh dia kenapa bikin kopi keliling, karena dia tuh gimana ya? Dia meminimalisir biaya yang kalau ke kafe nih, kamu nih kan kopi sebenarnya ya mungkin ntar aku ketahuan ini nggak ya reseller kok apa itu sebenarnya HP-nya ya nggak nyampe 10.000 biasanya. Oh gitu. Dan kenapa si kopling lebih murah? Karena dia nggak ada biaya apa ya, biaya maintenance, bener, biaya maintenance buat kafenya itu sendiri. Jadi dia nggak perlu bayar listrik, nggak perlu kayak gitu-gitu. Makanya kenapa kopling lebih murah dan rasanya sama.
Iya deh. Tapi aku sebagai konsumen lebih suka kopling karena dia yang nyamperin kita. Jadi kita lebih hemat waktu aja nih, Lang. Oh gitu. Iya, karena kan mereka udah keliling di sekitar kita nih. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu buat ke suatu tempat atau ke tempat kopi gitu. Jadi ya udah paling deket aja. Jadi hemat waktu juga tuh. Kalau kamu kopi keliling itu lebih masuk ke kopinya merek siapa sih, Dek? Boleh gak sih nih kita spesial? Kebetulan udah ada kopi yang nemenin kita. Ini kopi yang juga aku sering minum. Pasti kamu juga udah gak heran lagi. Ini kopinya dari Kopi Prolog. Kopi Prolog. Benar. Ini menurut kamu asik, Dek? Asik banget sih. Coba kali ya. Gimana tuh, Lang? Menurut aku pas ini buat Kopi Prolog. Ini kopi khas Bogor. Iya, ada di Bogor nih. Oke. Ini Prolog kopi ini harganya berapa sih, Dek? Boleh di-spill? Cuma 9.000 aja. Kalau boleh spill nih gitu. Cuma 9.000. Iya. Kopi seenak dan se-creamy ini buat sebuah kopi gula aren. Bener 9.000. banget. Wah, ini bener-bener ngisi Genzi dong. Ini bikin balance dong. Aku bisa, ya. Kalau kamu ngasih tahu ini kopi 9.000 ya mungkin 4-5 kali bolehnya sih. Buat ngisi kerjaan juga tuh buat Gilang. Bener banget sih. Ini salah satu alternatif sih, Lang, menurut aku. Karena harga yang paling murah itu cocok di kantong mahasiswa dan gak perlu repot karena banyak juga cabangnya. Serius? Bener banget. Ini kopi khas Bogor 9.000. Wah. Dan cabangnya banyak. Bisa cari di mana aja. Rame nggak? Tapi rame nggak nih? Biasanya kalau kayak 9.000 banget. gini rame nih. Rame banget sih. Rame. Tapi nggak perlu khawatir karena pelayannya juga cepet sih. Tapi aku kemarin buka e-commerce atau buka Shopee juga ada loh ini. Emang bener? Oh iya. Kalau di e-commerce sendiri kurang tahu sih. Tapi kemana aku coba sih, maksudnya ngecek aja kopi terdekat. Ternyata Prolog kopi udah ada di sekitar. Oh iya, memang mereka udah masuk ke e-commerce. Berarti Bisa. lebih fleksibel dong. Benar. Kita di kampus sudah bisa pesan kopi dong harusnya. Benar. Oke. Mungkin kalau inget kopi-kopi gini kan apalagi aku yang harus ngeluarin pengeluaran banyak ya soal kopi. Tapi menurut kamu kopi itu sebenarnya baik atau enggak sih, deh, kalau kebanyakan ini? Kalau kopi sendiri sebenarnya kurang baik ya bagi kesehatan, karena kita tahu Gen Z kalau udah kasihkan kopi kadang juga saking fokusnya kerja atau saking fokusnya nugas jadi lupa makan. Nah, itu dia yang bisa ngakibatin GERD atau asam lambung itu sendiri sih. Sebenarnya kopi oke-oke aja tapi dalam konsumsi yang secukupnya gitu sih, Lang, kalau menurut aku. Gimana kalau menurut kamu? Kalau menurut Sebagai aku penikmat sih, kopi nih. penikmat kopi ya, sebagai penikmat kopi, aku sih sebenarnya aman selama pengeluaran dia juga cukup untuk memenuhi kebutuhan kafeinnya sendiri. Kan ya bisa dibilang kafein kan juga ngebus ya. Gak bisa dibilang kayak yang kafein yang ada di teh, yang ada di kopi, bikin ngebus semangat kita. Jadi kita untuk kerja, untuk belajar ya mungkin ya bisa dibilang gak bisa tidur sih. Jadi ya kerjaan bakal selesai sih malam itu, siang itu. Kalau aku sih gitu. Mungkin kalau Prolog kopi kayak gini, kalau lagi ngampus berarti tinggal mesen aja ya buat ngisi kelas di siang hari atau di pagi hari ya. Bener banget. Asik sih deh Prolog kopi ini. Tapi kalau soal-soal kopi gitu atau soal-soal culture di Gen Z, kita bakal banyak ketahuin kan gimana bahasanya, gimana budaya mereka, budaya-budaya konsumerisme yang tadi dia mention, terus budaya-budaya sosial media juga ya, Pak. Bener banget. Itu udah masuk salah satu budaya dari Gen Z sih. Udah budaya dari Gen Z. Jadi kalau untuk judul kita saat ini pas gak nih? Bahaya Gen Z masuk UGD. Udah pas banget itu. Apalagi kepanjangan dari UGD sendiri, Urban Gawat Darurat. Di mana sih bagian gawat daruratnya? Boleh dong, Gilang. Iya, gawat darurat yang tadi kita udah mention, konsumerisme, doom spending, yang pengeluarannya banyak tapi pendapatannya masih minimal. Benar banget. Nah, salah satu Gen Z ini tuh seringkali beririsan dengan pay later. Sering dengar pinjol-pinjol gitu nggak? Tuh. Ya sering dengar pinjol-pinjol yang lagi marak di Gen Z ini. Sering banget sih. Itu gimana sih maksudnya, kenapa dia bisa
pinjol sampai pinjol, emang dia nggak ngebatasin atau gimana sih dia menurut kamu itu? Itu salah satu akibat dari doom spending itu sendiri. Dari doom spending itu sendiri? Benar, karena gaya hidup atau lifestyle mereka dengan pengeluaran yang seharusnya mereka keluarkan itu jauh berbeda gitu. Jadi mereka merelakan pay later itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri lang. Nah, selain bahaya di situ, mereka tuh juga berakibat jangka panjang karena seperti yang kita tahu sendiri, pinjol itu bunganya besar dan itu pasti udah masuk dalam lingkaran yang kayak sulit ya buat keluar gitu sih lang. Kalau aku sih biasanya nyebutnya itu lingkaran setan sih dia sebenarnya. Ih bener banget itu tuh. Jadi bahaya ya. Kita udah ngelunasin nih, ntar ada lagi nih di aplikasi lain yang ngisi lagi, kayak ada aja gitu penarikan dana yang kita harus keluarin buat si pay later itu. Kalau temen aku sih banyak sih dia kayak gitu, fenomena itu. Itu bahaya atau enggak sih sebenarnya ya kalau dari perspektif kamu ya, pay later tuh bahaya enggak sih? Bahaya banget sih. Itu juga salah satu memenuhi apa ya, kebahagiaan sementara. Jadi mereka seneng kalau mereka shopping dan lain sebagainya, tapi itu cuma sementara aja karena kita nggak lihat jangka panjangnya. Jadi cuma kehidupan di saat itu aja lang. Jadi dia rela-rela pay later demi kebutuhan tersier ya gitu bisa dibilang. Benar. Bisa disebut itu trying hard to be fit in society. Gitu sih. Kalau bahasa asik itu tuh. Emang sih kadang aku juga ngerasa kalau bukan karena kitanya sih, kadang karena kita circle atau karena kita tempat bermain kita ya, tempat kita ketawa, kita harus ya sama. Misalkan aku pernah sih ngalamin, aku lagi pendapatannya lagi dikit nih misalnya bulan ini. Tapi temen-temen tuh lagi mengagendakan jalan-jalan dan ya biasa kalau aku sama teman-teman aku tuh kulineran. Agenda yang sering tuh kulineran setiap bulan. Nah kadang pernah tuh aku kejadian 1 bulan itu aku nggak ada pendapatan, kayak ya biasa lah karena aku juga sebagai anak ya, jadi cuma duitnya cuma jadi orang tua banget waivers dari orang tua, tapi aku harus mengagendakan kebutuhan tersier aku. Itu menurut aku ya gimana ya, buat nyampe ke sana tuh susah. Tapi kalau aku udah di sana ya emang itu wadah aku buat ketawa, buat cerita gitu. Tapi alhamdulillah sih waktu itu aku bersama teman-teman terbaik aku ya. Jadi aku nggak sampai pay later sih. Kalau aku gitu deh. Kalau kamu pernah nggak ada hal-hal kayak gitu? Kalau ngikutin trying to be fit in itu. Ya, itu sih udah aku lumayan jaga-jaga ya. Karena balik lagi, temen itu kan bisa kita pilih. Jadi aku udah mulai cari-cari temen yang mungkin lifestyle-nya sama aku nih. Oh, iya. Iya, jadi kalau misalkan kayaknya kalau untuk masuk ke dalam suatu circle ini aku harus effort dan lain sebagainya, terutama mengorbankan financial aku itu sendiri, Betul. financial planner aku sendiri. Itu mungkin aku mulai jaga-jaga jarak atau mungkin kuantitas bermainnya itu dikurangin sih. Jadi tetap harus sesuai sama financial planner per bulan aku gitu. Tapi kita waivers kira-kira ngerti ya. Kita udah mention banyak nih deh. Tadi ada konsumerisme, Betul. doom spending, terus ada apa tadi ya? Financial planner, Benar, FOMO dan trying to be fit in Trying itu to be fit sendiri. in. Iya. Nah, aku mau ngasih tahu kamu kalau kamu jangan sampai lupa kalau kita juga punya games. Ada Kita tuh seru di banget segmen tuh. ini punya games yang nantinya kamu akan ada kertas. Ada kertas yang nanti kamu akan buka. Nah, itu nanti isinya bahasa adat Jaksel. Asik banget tuh. Langsung aja kali ya Berani kita. gak? Berani dulu gak? Berani banget lah. Tapi Gimana aku tuh? kalah sih sama kamu deh. Tapi lebih scanaan kamu nih. Dari pakaian-pakaian aja udah culture banget. Kalau dilihat-lihat. Oke, langsung kita mulai aja ya. Benar. Di games bahasa adat Jaksel. Yang nantinya bisa dibilang kita apa ya, bertarung deh untuk mengetahui bahasa-bahasa adat Jaksel ini. Wah, asik banget tuh. Gimana nih? Kamu udah siap nih? Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 5. Ada banyak dah. Pokoknya bahasa adat Jaksel ternyata banyak banget ya. Kita harus ngerti semuanya ini. Oke, mungkin aku langsung coba. Boleh? Salah Dari satunya? kamu boleh? Kita bareng aja kali ya? Oh, boleh, Oke, boleh. 1, 2, 3. Siapa dulu nih? Aku dulu deh, boleh deh.
speak up. Coba mungkin Kalau nanti speak kita up. jadi kita kasih tahu dulu nih. Ntar kita tanya ke Shanti bener atau enggak menurut Shanti nih si. Kalau yang pengalaman aku gitu kan, banyak tuh thanks udah speak up. Dan salah satu yang paling sering aku dengar dari speak up ini sendiri itu kan membicarakan isu-isu, apalagi Gen Z itu paling apa ya, paling ditonjolkan itu karena mereka berani untuk bilang, atau paling berani, generasi paling berani untuk bilang untuk enggak dan lain sebagainya, nggak nurut-nurut aja gitu kan. Nah kalau speak up ini sendiri, seperti yang aku tahu, mereka tuh berani menyuarakan isu-isu sosial atau yang paling deket aja deh. Kalau misalkan kerjaan kan, kita ngomong sama bos kita dan sebagainya, itu salah satu bentuk dari speak up itu sendiri. Itu bener nggak tuh? Bener gak San? Speak up itu? Betul banget. Yes. Oke, berarti 1-0 nih ya. Benar. Coba ya. Ini aku ada money oriented. Waduh, money oriented. Money oriented. Menurut aku money oriented tuh dia yang bisa mensegmentasikan pengeluarannya, membatas slice of apa ya, finansial mereka untuk membeli kebutuhan primer, sekunder, tersier. Menurut aku gitu sih. Aku kayaknya agak pemula nih soal bahasa adat ya. Gimana tuh Jan? Setuju sih sama Gilang. Oke, bener. Oke. Berarti kita ada satu sama ya. Iya. Kita coba lagi nih. Bareng-bareng lagi? 2, 3. Aduh, dapet 2 nih. Double. Siapa dulu nih, Dek? Dari Gilang dulu aja. Oke. Ini aku burn out. Waduh, Gen Z banget tuh, kata-kata Gen Z banget tuh. Burn out. Gimana ya kalau bisa dibilang ya? Burn out sih sebenarnya udah bersahabat dengan aku banget nih. Aduh. Burn out nih bisa dibilang kayak lelah dengan semuanya sih. Misalkan ya kalau ambil studi kasus aku ya, aku pernah kuliah kan ya, aku juga nggak ngambil kuliah sambil kuliah kerjaan, jadi aku reguler biasa. Aku reguler ya, pasti ya jadwalnya juga Senin sampai Jumat karena udah diatur juga SKS-nya. Dan aku juga ngambil kerja karena menurut aku kerja tuh buat ngisi, bukan buat ngisi pendapatan sih, bisa dibilang tuh. Kalau aku kuliah kan kadang ada yang mata kuliahnya nggak masuk ya, maksudnya nggak bisa aku banget. Nah dengan kerjaan ini aku bisa mengekspresikan mengekspresikan karya-karya aku, kreativitas aku. Nah itu mungkin. Tapi kalau diingat burnout nih, sebenarnya kejadian dimana orang atau di aku sendiri nih capek banget sama semuanya, kayak capek kerja, capek kuliah, capek harus ngerjain tugas. Ya bisa dibilang nih burnout ya, mungkin sesi lelah-lelahnya manusia sih. Asik. Gimana San? Bener gak San? Betul. Nah tuh kita udah 2-1 nih Dek. Coba next. Oke, lanjut ke aku. No offense nih, no offense. Kalau no offense itu biasanya buat candaan kali ya. Kadang buat jokes yang kayak agak menyindir atau apa ya, mengutarakan hati, kadang bisa nyakitin hati orang. Jadi salah satu kata-kata yang ajaib juga nih. No offense ya, no offense gitu. Tapi padahal emang sebenarnya kinda offensive sih. Tapi bisa ngisi itu ya, bisa biar kalimat ajaib biar orang nggak sakit hati sebenarnya. Bener gak tuh Shan kalau no offense itu sendiri? Setuju sama dia. Oke, berarti kita Oke. dua sama nih. Kita coba lagi ya. Penentuan kali ini, penentuan. Aku takut sih tapi coba kali ya. Coba. Boleh. 1, 2, 3. Boleh, sekarang kamu dulu deh. Oke. Kata-katanya panjang nih. Quarter life crisis, seperempat abad kalau bisa dibilang tuh ya. Udah waktu-waktu yang kayaknya di titik kayaknya agak-agak memikirkan krisis identitas, krisis masalah atau dan sebagainya. Quarter life crisis kalau menurut aku titik dimana kita harus menentukan segala sesuatunya, karena ini bukan usia yang buat main-main lagi dan udah mulai serius gitu ya terhadap hidup. Jadi quarter life crisis kadang buat penentuan
paling penting dalam hidup. Jadi kayak mungkin mereka masih sulit gitu menentukan jalan hidup mereka gitu. Jadi titik masih dimana bingung gitu, Mat. benar ya, titik dimana kayak lagi pusing-pusingnya banget juga nih buat nentuin ke depannya bakal ngejalani hidup yang kayak gimana gitu. Oke. Mungkin Aku kali ya. Coba Boleh dilanjut? belum nanya Santi, kita belum. Oh iya. Bener atau enggak nih? Betul, lagi-lagi betul deh ya. Oke, berarti Yeay. udah 3-2. 3-2. Tapi aku sih sekarang lagi nggak pede nih. Ini aku ada toxic masculinity. Waduh, sedap. Pede sih bener atau enggak kali ya, kalau aku coba kali ya. Menurut aku toxic masculinity tuh dimana maskulinitas tuh atau laki-laki mulai dibingungin gitu. Bener gak sih kira-kira? Bener gak kalau kayak gitu? Atau salah kali ya toxic masculinity tuh gimana sih? Kalau menurut aku sendiri, toxic masculinity itu terjadi ketika sekarang tuh lagi ada zamannya isu-isu tentang gender equality. Nah, kalau toxic masculinity ini sendiri, ketika kejadian laki-laki ini nih kadang kurang apa ya, kurang menerima untuk kehadiran cewek ini sama gitu tingkatnya, nggak gender equality lagi, tapi toxic masculinity. Jadi mereka masih tetap merasa lebih tinggi dibanding perempuan sih, kalau menurut aku lang. Oh gitu toxic masculinity. Hmm, Aku nggak tahu deh. Berarti saat ini kamu nih lagi mimpin itu. Gua soal bahasa adat gitu. Jaksel. Bahasa adat Jaksel aku menurut aku kurang bisa. Ya walaupun aku rada-rada Jaksel ya hari Iya. ini sih outfitnya rada skena. Tapi aku untuk bahasa adat Jaksel kayak aku masih pemula sih ini. Perlu belajar lagi kali. Tapi kalau inget bahasa adat Jaksel gini, nanti ya kita bakal bahas apa sih? Aku cukup lupa nih. Nanti ya di sesi kedua kita udah masuk sesi berapa? Udah lumayan lama juga ya. Iya, udah lama sih. Kita ngomong-ngomong ini. Ngomong-ngomong sih soal UGD ini udah cukup banyak juga ya dari konsumerisme, doom spending. Terus tadi juga ada ya pay later yang sempat kita mention. Mungkin setelah games ini kita akan bahas apa nih, Dek? Gak jauh-jauh dari kehidupan Gen Z lagi nih lang pastinya. Dan masih banyak nih kejadian-kejadian atau fenomena yang cuma kejadian di generasi Z ini sendiri. Jadi berupa apa ya, fun fact kali. Oh, bukan Gitu, fun fact kali ya. bisa. Mungkin nanti kita akan giring ke time management kali ya. Boleh banget. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya aja, kita langsung ya. Menurut kamu time management, kita kembali sebelum kita bahas time management itu seperti apa dan kayak gimana, dan kamu bagus atau enggak nih time managementnya. Menurut kamu time management itu apa? Time management kalau menurut aku sendiri itu gimana kita bisa ngatur waktu yang kita punya untuk bisa manfaatin atau fulfilling our times biar bisa seimbang. Mungkin ini juga balik lagi tadi udah sempat dimention terkait life balance itu sendiri. Life balance sih. Iya kan. Kalau dari aku sendiri time management aku mungkin misahin waktu weekday sama waktu weekend aja nih lang gitu. Jadi mungkin weekend itu buat aku dimana refreshing untuk menghadapi minggu selanjutnya. Jadi tadi yang udah sempat mention juga terkait konser-konser yang sering aku datengin itu juga salah satu masuk time management atau enggak tuh? Masuk time management selama gak ngeganggu kuliah atau kerjaan sih menurut aku pasti itu bisa dibilang time management. Kalau menurut aku ya time management ya, menurut aku time management ya dimana kita bisa ngatur apa yang penting dan apa yang enggak penting buat kita. Jadi kalau aku tuh suka bikin urutan gitu. Yang paling penting, yang paling penting, yang penting tapi bisa ditinggalin. Nah, terus ada lagi yang terakhir yang memang harus dikerjain tapi ya bisa nanti. Terus yang terakhir ya udah sebenarnya nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Kalau aku bikin 4 urutan deh untuk time management itu. Berarti buat skala prioritas. Itu dia kembali karena kita sebagai Gen Z yang harus kejepit biasanya kejepit gimana ya, bisa dibilang kejepit tuh kayak kalau kita terlalu sibuk ntar dibilang masih muda sibuk-sibuk nanti tuanya sakit. Nah, Aduh. sering banget tuh. Nah, aku bikin time management dengan 4 skala gitu. Asik juga ya. Jadi Kamu pas gak? pas banget sih. Di waktu muda juga kita perlu explore nggak sih? Itu Namanya dia. explore apa aja yang kita suka. Jadi tetap harus luangin waktu buat apa yang emang kita kejar dan apa yang kita suka. Gitu sih kalau menurut aku lang. Kan sering banget ya, maksudnya sering banget kita kalau dibilang
kerja terus kayak tadi ya, kerja terus nanti sakit. Tapi memang kadang ada orang yang memang suka kerja, ngerti gak? Kayak dia udah sebagai mahasiswa atau enggak sebagai sebagai fresh graduate yang udah kerja, tapi memang sering terjadi kalau kerja dia tuh ringan, tapi dia ngambil kerjaan lagi, jadi dia bisa ada 2 profesi dalam satu waktu. Menurut aku Gen Z sih, itu Gen Z kayak gitu banget. Itu ada sebutannya tau Lang. Apa tuh? Workaholic. Iya, itu namanya workaholic. Ini salah satu juga di mana ada perubahan atau pergantian atau apa ya bisa disebut tuh sifat Gen Z yang gak bisa lepas dari Gen Z itu adalah fleksibilitas itu sendiri kan. Fleksibilitas. Jadi mereka bisa mengatur waktu yang mereka punya tapi tetap bisa menghasilkan gitu. Salah satunya adalah workaholic itu sendiri. Mereka kadang memanfaatkan kerjaan mereka bagian dari hobi mereka. Jadi ngejalaninnya tuh asik banget tuh. Itu Jadi ada tetap orang kayak kerja. gitu. Iya, di zaman sekarang itu ada banget tuh. Ketika dia udah ya banyak kerjaan tapi dia nggak capek, masa nggak burn out yang tadi tuh ya? Iya, benar banget. Enggak, karena mereka bisa mengatur waktu yang mereka sendiri dan tahu nih hal-hal ini tuh mereka memang suka, jadi suka explore dan sebagainya gitu. Salah satunya. Versi kamu time management gimana? Cara kamu kan mahasiswi ya? Mahasiswi atau sambil kerja gak? Enggak, kalau aku enggak. Kerja. Bagaimana kamu memanage kebutuhan tersier lah, terus waktu-waktu kuliah biar tetap keisi semuanya gimana? Kalau kamu, mungkin versi kamu harus ceritain nih ke Wavers, biar Wavers nih tahu kayak gimananya. Paling nggak jauh-jauh dari skala prioritas itu sendiri. Tapi kalau menurut aku pasti lebih fokusin ke bagian akademik aku sendiri. Karena at the first place kan kita kuliah di sini kan emang buat menyelesaikan ya. Jadi aku lebih fokus buat menyelesaikan itu semua sendiri. Jadi kayak tugas-tugas tuh aku lebih utamain selesai duluan sebelum aku bisa main dan sebagainya dan menghabiskan waktu di weekend itu sendiri gitu. Oh iya, itu bagus menurut kamu, aman deh. Tapi sejauh ini so far aman. Kamu sebagai mahasiswi semester 5 yang katanya lagi capek-capeknya, yang lagi bingung ini jurusan salah apa enggak ya? Itu bener banget sih. Ini kita masuk salah jurusan apa enggak ya? Itu kan semester 5 banget kan Benar. fase-fasenya kan, ya. Itu aman sih so far. Untuk rumus yang aku gunain sekarang tentang skala prioritas sendiri udah cocok sih sama formula kehidupan aku kali ya. Jadi kayak udah bisa enjoy menikmati nih walaupun hektik banget sama tugas-tugas yang ada di semester ini gitu. Oh itu. Iya. Aman itu ternyata. Aman banget. Ya kalau aku mungkin aku mau cerita dulu kali ya. Boleh gak? Boleh cerita gimana tuh? Kalau menurut aku time management tuh ya kayak kamu juga sebenarnya nggak jauh sih deh. Tapi setelah kita banyak ngomongin tadi ada time management, doom spending, konsumerisme, dan kamu itu hal baik atau hal buruk si kehidupan Gen Z atau Gen Z culture ini yang katanya udah masuk UGD, menurut kamu itu hal baik atau hal buruk sih sebenarnya? Kalau menurut aku sendiri, Gen Z itu bisa tahu nih, bisa menaruh dirinya dia sendiri untuk di posisi yang ini biar life balance itu sebenarnya udah oke. Tapi kalau di bagian doom spending dan konsumerisme itu sendiri mungkin itu salah satu kekurangan atau apa ya bisa disebut tuh bahaya juga sih. Karena dari Gen Z ini sendiri punya batas-batas atau tidak mengikuti kefomoan itu sendiri sangat sulit ya di zaman sekarang. Jadi itu udah lumayan masuk gawat darurat itu sendiri sih kalau menurut aku gitu. Karena karena tadi kita udah banyak bahas soal Gen Z culture, mungkin kita cukup lama kali ya kita ngobrol podcast ini, kita tutup kali deh. Oke. Bagi Wavers mungkin nanti bisa di-mention apa yang tadi kita bahas. Betul mungkin bisa diambil yang baik dan tinggalin yang buruk ya, karena Gen Z atau kita sendiri nih sebagai Gen Z tidak semua hal buruk. Semua itu bisa kalian saring menurut kehidupan kalian, gimana kalian memforsir, gimana kalian memanage-nya. Betul. Nanti kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya karena kan kita di Waves of Life ini di segmen UGD, Urban Gawat Darurat. Jadi thank you teman-teman semua. Kita izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.